Halo semua. Untuk update dari minggu sebelumnya, sebenarnya saya sudah rekam ini ya. Cuman saya cari rekamannya kok nggak ada, jadi ya kita ulang aja, rekam ulang. Saya mau cerita lagi untuk update dari minggu yang sebelumnya ya. Di minggu itu saya sebenarnya agak merasa badan saya itu kurang enak. Kemungkinan besar itu karena pengobatan yang saya lakukan untuk diabetes ya. Jadi karena saya kan didiagnosa kena diabetes, jadi saya seminggu sekali itu harus injeksi kayak semacam insulin gitu ya di perut. Dan kemarin tuh dosisnya memang dinaikkan, jadi dan rasanya tuh nggak enak banget di badan. Jadi di mulut tuh rasanya pahit, terus juga ya kayak rasanya kayak mau sakit gitu ya. Terus nggak nafsu makan, terus rasanya tuh ngantuk terus ya, kayak kurang ada energinya gitu badannya. Jadi saya kemarin tuh minggu itu cukup struggling untuk menyelesaikan kerjaan saya yang biasanya saya bisa kerjakan dengan baik. Jadi kemarin tuh saya sempat untuk dari Sabtu, Minggu, dan Seninnya untuk menyelesaikan pekerjaan saya di minggu tersebut ya. Jadi sampai weekend saya masih kerja karena di hari-hari biasa itu jamnya itu kurang terus karena bahkan saya sempat ketiduran juga. Di waktu meeting itu pertama kali saya ketiduran, jadi nggak ikut meeting dengan klien selama saya 5 tahun bekerja di Tenap. Saya juga bilang itu ke project manajernya juga, dan dia juga ya udah nggak apa-apa, kadang memang terjadi gitu ya. Cuman saya malu sekali sih itu sih. Pertama kalinya ketiduran ya ketika harusnya meeting. Dan untuk project-projectnya sendiri, untuk project A itu masih sama seperti sebelumnya. Jadi fokusnya itu saat ini adalah ada beberapa bug fixes dan juga updatean WordPress dan updatean plugin. Tapi updatean WordPress dan plugin karena budgetnya juga sudah mulai akhir bulan, sudah agak menipis ya, dimundurin ke bulan ini ya, bulan Oktobernya. Untuk project yang B sendiri, untuk aplikasinya itu sampai sekarang belum di launch oleh klien, tapi kemarin itu sempat launch untuk tambahan fitur ya. Kita bikin tambahan fitur integrasi dan lain sebagainya, sudah dideploy juga walaupun memang belum digunakan ya sampai sekarang. Terus untuk project yang B, tambahan lainnya itu sekarang ini memang akan ada migrasi lagi ya untuk project yang B. Walaupun nggak ada sesuatu yang spesial karena belum mulai jalan ya. Untuk project yang C sendiri, sekarang ini nggak ada request yang terlalu besar karena memang kontraknya itu kan berakhir 1 bulan lagi kalau nggak salah ya. Dan waktunya yang kita punya juga agak terbatas. Ada beberapa permintaan untuk membuat sebuah fitur yang cukup besar, dan kita harus di minggu itu kita meeting untuk memprioritaskan mana yang paling penting dan mana yang bisa dikerjakan, mana yang bisa harus pending menunggu sampai kontrak yang baru lagi nanti akan dikeluarkan. Karena kontrak kan kita juga tahu ada kemungkinan akan lanjut, ada kemungkinan akan tidak lanjut ya. Jadi kita harus prioritas untuk yang mana yang akan kita kerjakan. Kemungkinan besar itu ada 2 kerjaan utama ya. Yang pertama itu bikin blog baru ya, untuk bikin about page mereka, untuk yang about page yang lebih baik lagi. Karena saat ini memang agak minimalis ya ketika launch itu. Yang penting about page-nya kurang lebih sama dengan about page yang website yang dulu gitu ya, pakai template yang kira-kira mirip menggunakan Gutenberg. Sekarang mereka ingin meredesainnya jadi lebih cantik lagi gitu lah ya, pakai animasi, pakai slider dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah yang mungkin kita bisa kerjakan adalah untuk translation, karena mereka ini kan perusahaan yang mau ekspansi. Jadi saat ini mereka ada di, kalau nggak salah, 7 negara. Dan mereka ingin ekspansi, kemungkinan nambah sekitar 10 negara lagi untuk buka cabang di negara-negara tersebut dalam waktu dekat. Dan tentunya websitenya juga harus bisa punya solusi yang lebih baik dengan translation. Saat ini kita pakai Polylang, dan menurut saya sih sudah cukup baik ya. Polylang itu salah satu plugin multi language yang menurut saya paling nggak ribet dibandingkan WPML dan lain sebagainya.
tapi mereka kayaknya masih kurang terlalu puas dengan Polylang dan ingin cari solusi yang lainnya yang lebih mudah lagi. Kemungkinan mau cari sesuatu yang bisa nge-translate dengan otomatis ya, karena saat ini editor mereka masih agak terbatas ya di negara-negara cabang gitu. Jadi kemungkinan mereka mau cari sesuatu yang paling nggak bisa memudahkan editor-editor mereka untuk bikin halaman-halaman untuk bahasa tertentu. Jadi ya cuman itu aja update-nya. Oh ya, kemarin juga saya sempat ketemu juga waktu hari Sabtunya. Saya ketemu dengan Mas Aan sama Mas Udin untuk WordPress Semarang. Jadi ini menarik sekali. Memang WordPress Semarang agak sedikit dianaktirikan ya, karena kemarin saya sempat sibuk sekali untuk pindahan rumah dan sempat sakit juga dan lain sebagainya. Jadi memang sudah agak lama itu WordPress Semarang agak bisa dibilang mati suri ya. Dan ya pinginnya sih kita berusaha untuk menghidupkan lagi ya WordPress Semarang. Dan ya kemarin habis ngumpul ketemu dengan Mas Aan dan Mas Udin. Mas Udin itu dari WordPress Demak. Mas Aan juga dulunya aktif sekali di WordPress Semarang. Jadi kita ngobrol-ngobrol untuk depannya mau gimana, mau meetup apa dan lain sebagainya. Dan kemungkinan dalam waktu dekat ya, seminggu 2 minggu lagi kita akan melakukan meetup ya. Semoga bisa terlaksana. Itu aja update dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.